Halo sahabat literasi, selamat datang di Bincang Literasi. Bersama saya Uga dan kali ini telah hadir bersama saya narasumber spesial. Narasumber kita yang sangat cantik luar biasa, Mbak Melati, apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih Mbak Melati telah hadir bersama saya di sini. Mbak Melati, kali ini kita akan membahas soal sosok di balik semangat membaca di Nusa Tenggara Barat, tentu saja adalah Bunda Literasi. Nah, sahabat literasi, Mbak Melati ini adalah salah satu tim dari Bunda Literasi Provinsi Nusa Tenggara Barat yang aktif mendampingi Bunda Literasi selama melakukan kegiatan. Mbak Melati, kita semua kepo nih, termasuk saya. Mbak Melati bisa menceritakan proses perjalanannya sehingga menjadi salah satu dari tim Bunda Literasi Provinsi. Oke, baik. Terima kasih Mbak Uga. Tentunya senang sekali saya hadir di podcast segmen ini dan apresiasi sekali karena memang upaya ini adalah salah satu untuk memperkenalkan juga Bunda Literasi Nusa Tenggara Barat. Kembali ke pertanyaan Mbak Uga tadi, bagaimana sih proses kemudian saya bisa menjadi bahasanya adalah perpanjangan tangan Bunda Literasi Nusa Tenggara Barat. Itu sebenarnya prosesnya sangat panjang karena memang itu berawal dari singkat cerita ya Mbak ya. Itu berawal dari ketika Bunda tahu bahwa saya adalah duta bahasa dan kemudian juga saya cukup aktif untuk mengikuti kegiatan-kegiatan literasi sebelum waktu bersama dengan duta bahasa. Kami juga concern dengan literasi di NTB. Nah, sejak saat itu Bunda mengikut sertakan saya sebagai tim literasi dan termasuk sebagai perpanjangan tangan Bunda Literasi. Ternyata Mbak Melati duta bahasa tahun berapa Mbak? Kalau saya tahun 2023. Berarti kegiatan duta bahasa itu salah satunya ada mengenai tentang literasi gitu Mbak ya? Betul terkait sekali. Seperti itu ya. Betul. Jadi sehingga Mbak Melati bisa menjadi tim dari Bunda Literasi Provinsi. Nah, kemudian Mbak Melati sebagai salah satu tim nih, tentunya kan pasti Mbak Melati ini sangat dekat dengan Bunda, setiap hari bertemu, berkomunikasi, mendampingi Bunda. Bisa nggak Mbak Melati itu menceritakan bagaimana sih sosok Bunda Sinta di dalam kesehariannya? Oke. Ini secara personal ya Mbak ya? Benar, secara personal. Kalau secara personal kita berbicara bahwa Bunda ini jauh dari kata kaku. Jadi secara personal, secara kepribadian Bunda ini adalah orang yang humble, kemudian juga orang yang senang bercerita, kemudian juga Bunda ini adalah orang yang ramah, kemudian juga welcome dengan open minded dengan siapa saja beliau bertemu. Jadi tidak ada batasan bahwa beliau ini adalah istri kepala daerah, istri dari seorang gubernur ya, NTB 1 gitu. Jadi tidak ada sekat antara kami yang Gen Z, kemudian juga yang generasi-generasi lainnya, tidak ada sekat sama sekali. Berarti terlepas dari Bunda Sinta menjadi Bunda Literasi karena beliau adalah istrinya gubernur, Bunda Sinta dalam kesehariannya memang juga suka membaca. Kemudian kemarin dalam acara launching Kelitra, Pak Gubernur menyampaikan kalau Bunda ternyata juga suka menulis ya Mbak Melati? Betul. Menulis novel katanya. Betul. Bunda memang juga sangat aktif menulis, jadi cocoklah menjadi seorang panutan ya kalau kita katakan. Dari dulu memang ketika menjadi istri seorang dubes pun beliau juga aktif menulis dan lain-lain. Oke Mbak Melati, sebelum kita lanjut mengenai Bunda Literasi, kita kayak perlu kenal lebih dekat nih dengan Mbak Melati. Oke, siap. Kalau kita boleh tahu nih, pasti boleh ya. Mbak Melati itu secara personal lebih suka baca buku secara fisik atau scroll e-book atau melalui konten literasi di YouTube nih, boleh diceritakan? Oke. Kalau zaman sekarang kan kita berbasis digital ya, jadi memang suka juga yang e-book juga suka, tetapi juga tidak melepas buku secara fisik yang saya baca. Jadi kalau ditanya lebih suka mana, semua sama-sama suka karena kaitannya dengan membaca itu memang kita memproses informasi, kemudian jadi terlepas dari apakah itu dari HP, dari Instagram, dari sosial media lainnya atau entah dari fisik, itu sama saja sih, sama-sama suka. Intinya bagaimana memproses informasi itu aja. Berarti ketiganya tetap dilakukan baik secara fisik, melihat buku secara langsung, e-book maupun konten literasi, karena kita mencari
informasi secara utuh ya Mbak. Betul sekali. Oke. Betul. Terus kalau Mbak Melati sendiri, kira-kira ada nggak nih waktu saat membaca buku yang sampai sekarang buku itu masih selalu terngiang-ngiang, memberi kesan yang sangat mendalam itu? Ada nggak buku apa Mbak? Ada. Ya, boleh diceritakan kenapa Mbak? Itu adalah salah satu buku yang ini nggak apa-apa ya kita cerita dikit boleh. ya. Jadi jangan terlalu lama juga nggak apa-apa. Siap. Jadi ada satu buku yang memang itu ternyata merubah hidup secara personal, secara pribadi saya. Saya membaca salah satu bukunya Goldman. Itu menceritakan tentang emotional intelligence, kemudian sejauh mana emotional intelligence itu kemudian memiliki andil yang besar dalam hidup kita dibandingkan dengan IQ kita. Nah itulah yang kemudian menjadi titik saya merubah hidup saya sampai detik ini pun masih saya baca terus ulang-ulang lagi, karena itu memang proses membaca itu adalah proses yang memang kita belajar di situ, yang artinya bahwa setiap apa yang dituliskan di dalam buku itu ternyata bisa merubah hidup kita secara personal. Itu sih yang bukunya David Goldman itu yang masih saya ingat sampai sekarang. Kayaknya itu bisa masuk jadi referensi sahabat literasi Mbak ya untuk dibaca. Betul sekali, karena buku itu juga menceritakan bagaimana kita bisa mengolah emosi kita, kemudian bagaimana bahwa kepintaran itu tidak cukup ya, kepintaran itu tidak cukup kalau tidak dibarengi dengan emotional intelligence. Dan ini cocok sekali kalau dibaca untuk Gen Z ya, apalagi ini teman-teman nih generasi apa nih? Z ya, Gen Z ya, gitu. Jadi saya juga generasi Alpha kayaknya, bukan ya? Kayak jadi itu sih, memang itu cocok sekali untuk kita belajar di buku itu. Kayaknya perlu dicatat ya judulnya, nama pengarangnya, judul ya. Aman. Nanti kita cari di Pusda NTB. Iya betul, ada ya, ada ya kayaknya semua. Insya Allah buku ada ini. ya. Iya nanti kita cari Mbak. Oke, siap. Oke Mbak Melati, mungkin banyak yang belum tahu nih, apa sih Bunda Literasi itu? Oke. Mbak Melati? Oke, kalau kita berbicara secara umum ya, Bunda Literasi itu sebenarnya adalah tokoh gitu ya, adalah panutan, kemudian ada penggerak. Dalam konteks Bunda Literasi Nusa Tenggara Barat ini, memang beliau ini sebagai seorang penggerak panutan budaya literasi gitu. Jadi khususnya di NTB ini bagaimana beliau itu kemudian dapat menggerakkan teman-teman komunitas, kemudian teman-teman non komunitas, dan dimanapun berada semua elemen masyarakat itu menjadikan Bunda Literasi itu sebagai tokoh di situ untuk literasi. Bunda Literasi itu adalah salah satu tokoh, salah satu panutan yang untuk mengembangkan budaya baca, semangat membaca gitu ya. Betul sekali. Kemudian dari program Bunda Literasi sendiri Mbak Melati bisa diceritakan supaya sahabat literasi tahu nih apa aja programnya, atau mungkin bisa ikut terlibat seperti itu. Oke. Berbicara tentang program ya, saya memang sangat senang sekali berbicara tentang program Bunda Literasi NTB ini, karena memang Bunda ini bukan cukup ya, tapi sangat memperdulikan keadaan literasi kita, berangkat dari data-data yang kita lihat ya. Kalau sekarang kita tidak usah berbicara urutan keberapa, tetapi yang jelas bahwa NTB ini masih berada pada tingkat rendah literasi lah ya, kita bisa katakan seperti itu. Nah, berdasarkan dari data-data tersebut, kemudian Bunda Literasi ini menginisiasi adanya program Gelitra yang kemarin sempat kita launching, yang sudah kita launching, dihadiri juga oleh Bapak Gubernur kita. Programnya ini adalah Gelitra. Gelitra ini apa sih gitu? Gelitra ini adalah gerakan literasi berbasis tradisional. Nah, jadi Bunda Literasi sendiri ingin memperkuat literasi itu dari akarnya dulu. Akarnya itu adalah yang mana yang dikatakan akar ini, kalau di dalam yang pendidikan formal maka kita akan mengawali dari PAUD, anak sekolah dini. Karena bagaimana caranya? Ya, kemudian nanti secara umum penggunaan media belajar itu juga adalah salah satu hal yang penting sekali ya untuk penguatan literasi. Nah, dalam program ini maka concernnya itu adalah menggunakan permainan tradisional. Juga kami bekerja sama dengan teman-teman alumni itu menginginkan bahwa media pembelajaran
menggunakan permainan tradisional. Jadi karena anak-anak yang masih usia dini kan tidak bisa dikenalkan dengan tulisan, huruf-huruf, tidak malas bisa. jadinya ya. Karena mereka juga belum paham dan belum tidak boleh ngerti, dibebani ya. terlalu berat. Jadi kita menginginkan bagaimana caranya bahwa permainan tradisional ini dapat menjadi media pembelajaran mereka. Mereka bermain sambil belajar, belajar sambil bermain. Jadi itulah yang ingin digerakkan oleh Bunda dari akar-akarnya, dari hulu ke hilir, kemudian masuk ke sekolah-sekolah yang nantinya juga kita akan bekerja sama dengan dinas terkait, yang dimana kita Bunda Literasi sendiri menginginkan adanya sinergi yang kuat dengan program ini sehingga program ini dapat berjalan untuk peningkatan literasi kita. Nah, kemudian kembali lagi untuk media pembelajaran sendiri itu menggunakan permainan tradisional yang nanti juga akan dimasukkan ya atau diinsersi ke Sabtu Budaya mungkin, dan juga program-program yang ada di sekolah. Dan juga di sini kita menekankan bahwa kita tahu bersama ada komunitas literasi di Nusa Tenggara Barat ini dan banyak sekali kita sudah kemarin sempat bertemu juga dan sering bertemu dengan teman-teman TBM ini. Bunda menginginkan bahwa bagaimana teman-teman TBM ini kemudian dapat diberdayakan. Jadi tanpa Bunda menyampaikan tanpa teman-teman komunitas, tanpa teman-teman TBM ini, Bunda Literasi, kemudian Dinas Perpustakaan pun tidak akan ada, tidak akan bisa berdiri kokoh seperti ini kalau tidak ada teman-teman TBM. Jadi Bunda sangat mengapresiasi sekali, berterima kasih sekali dengan kehadiran teman-teman komunitas ini, gitu sih. Kalau melalui permainan tradisional berarti kayak permainan kita waktu kecil ya Mbak ya? Betul. Kayak misalnya apa ya? Apa sih permainan kita waktu kecil? Main dengkle kayak gitu ya Mbak? Betul. Dengkle. Terus betul. apalagi beda zaman gitu. Beda zaman kayaknya nggak yang tahu. mereka, Apalagi betul. Mas Irkan? Deret, main deret, Ya, ya, jadi melalui betul. media-media seperti itu. Betul. Main cuklik. Ya, betul. jadi kalau melalui gerakan permainan tradisional atau gelitra tadi itu berarti itu Bunda fokusnya ke anak-anak gitu Mbak ya? Sebenarnya fokus ke semua, seluruh fokus ke elemen, semua. ya seluruh elemen. Jadi tidak hanya anak-anak, tetapi maksudnya adalah program ini akan bukan diprioritaskan ya, tetapi akan dimulai dari akarnya dulu, penguatannya dulu, yakni dimulai dari anak-anak PAUD berjenjang Mbak, PAUD, SD, SMP, SMA, gitu. Jadi ketika akarnya sudah kuat Mbak, kan kita sudah pupuk dia dengan ini, maka nanti ketika dia tumbuh dan berkembang masuk ke SD, SMP, SMA, maka otomatis peningkatan literasinya itu sudah kuat di situ, sudah kokoh. Begitu, itulah yang diinginkan oleh Bunda Literasi. Peran komunitas dalam program ini? Oke, peran komunitas sendiri di sini nantinya akan menjadi fasilitator. Kami sedang merancang, nanti teman-teman komunitas ini akan diberdayakan. Jadi akan menjadi fasilitator dalam gerakan literasi tradisional ini. Gitu. Siap-siap ya komunitas, betul, akan dilibatkan ya Mbak? Akan dilibatkan dan gerakan ini. Betul. Jadi mungkin lewat podcast ini ya, melalui podcast ini bagaimana teman-teman TBM juga mungkin sudah harus bersiap-siap ya. Bagaimana nanti insya Allah kita akan ke depannya akan bergerak terus akan untuk meningkatkan literasi kita. Oke. Ternyata Bunda Literasi kalau saya bilang itu pemikirannya sudah jauh ke depan gitu, sambil memikirkan bagaimana menumbuhkan semangat membaca, semangat literasi dari sedini mungkin. Nah, jika nanti kalau anak-anak sudah besar, udah kita nggak perlu lagi tuh suruh-suruh baca karena mereka sudah terbiasa dari kecil gitu, maksudnya Mbak Melati ya? Betul, itulah yang kami maksud, yang saya maksud tadi, bahwa dikokohkan dulu akarnya, kemudian nanti pada saat mereka sudah dewasa, mereka sudah punya bekal gitu, karena kalau kita bicara soal literasi itu tidak hanya sekedar membaca Mbak. Iya. Jadi bagaimana mereka itu bisa problem solving, kemudian juga bagaimana critical thinking, dan itulah yang kami inginkan, di mana anak-anak itu tidak hanya nanti mengakses informasi hanya sebatas mengakses informasi di bagian permukaannya saja, tetapi bagaimana anak itu kemudian nanti tumbuh dan berkembang mencari informasi itu semakin penasaran dan mencari tahu lebih dalam lagi gitu.
Dan lebih kerennya lagi, program ini pun akan melibatkan komunitas literasi yang ada di Nusa Tenggara Barat. Betul ya. sekali. Jadi melibatkan semua pihak gitu Mbak, ya Mbak Mel. Semua elemen. Ya, semua elemen. Oke. Kemudian kalau tadi kita berbicara mengenai Bunda Literasi Provinsi, Bunda Literasi apa ada juga di kabupaten kota Mbak? Ada di semua kabupaten ada. Sudah pernah dikukuhkan pada saat itu di Lombok Timur, dan juga akan ada Bunda Literasi yang tingkat desa. Wow. Itu juga keren. sudah ada, iya. Ya, nah itu juga Mbak yang Keren. menjadi perbincangan kami, bahwa bagaimana caranya Bunda Literasi yang ada di kabupaten kota ini, bahkan juga di desa, bersinergi bersama untuk menjadikan ini sebagai program mereka nantinya gitu. Jadi program ini diharapkan dapat berlanjut hingga tingkat desa gitu Mbak, ya, Betul, melibatkan betul. dari komunitas yang ada di desa, melibatkan Bunda Literasi desa seperti itu. Iya, betul. Desa dan kelurahan. Iya, itulah yang makanya seluruh elemen itu harus ikut andil di situ, karena ini untuk kepentingan bersama, yakni NTB. Bagaimana peningkatan literasi itulah yang kita perlukan untuk bekerja sama lebih kuat lagi. Gitu. Kalau untuk program kerjanya sendiri Mbak, apakah ada istilahnya apa ya, penyatuan apa sih, sinkronisasi mungkin program antara Bunda Literasi Kabupaten Kota dengan Bunda Literasi Provinsi? Pasti akan ada sinkronisasi, sudah pasti itu akan ada. Sudah pasti ada Mbak ya, hingga tingkat desa. Dan kalau nggak salah di Bunda Literasi Desa pun sudah dilantik untuk di Kabupaten Lombok Timur ya? Iya, baru-baru ini informasi sudah ya dilantik di Lombok Timur sudah ada dikukuhkan. Sudah dikukuhkan hingga Iya. tingkat desa. Betul. Menarik sekali ya Mbak membicarakan mengenai Bunda Literasi ini dengan berbagai kegiatannya yang ternyata kegiatannya itu tidak monoton gitu loh. Betul. Memakai media pembelajaran yang menarik dan disesuaikan dengan perkembangan zaman kayak gitu ya, sehingga menarik perhatian terutama anak-anak sehingga tertarik gitu ya. Betul. Kemudian kalau untuk program dari kabupaten dan program dari provinsi itu gimana ya Mbak cara nyambunginnya gitu supaya dia programnya tidak tumpang tindih, dia bisa berjalan beriringan gitu. Oke. Tentunya itu harus ada pembicaraan, kemudian nanti kita ada rapat kerjanya juga, kemudian ada musyawarah ya antar Bunda Literasi NTB kemudian dengan Bunda Literasi Kabupaten Kota, bagaimana mensinkronisasikan agar program-program itu tidak tumpang tindih. Yang misalnya kabupaten yang satunya programnya ini, kemudian yang program Bunda Literasi yang kabupaten ini mengerjakan program yang itu gitu. Jadi bagaimana caranya program ini menjadi satu dan itu memberikan dampak. Jadi sekali lagi yang kita butuhkan di sini adalah keberdampakannya Mbak. Apakah hasilnya ada gitu Mbak ya? Outputnya yang kita butuhkan, hasilnya yang kita butuhkan. Jadi tidak serta-merta hanya program saja tetapi kemudian tidak dikerjakan, karena kalau kita lihat ada program-program yang sudah bagus tetapi kemudian tidak dijalankan sehingga tidak maksimal. Nah, dalam upaya ini makanya kita butuh sinkronisasi atau penyelarasan program dari Bunda Literasi sendiri gitu, sehingga koordinasinya juga enak dan output yang kita inginkan juga sampai. Pada akhirnya yang kita inginkan adalah bagaimana literasi di NTB ini meningkat. Ya, kalau paling tidak kita di bawah DIY ya, Yogyakarta. Targetnya ya. Iya, target. Tapi kalau tidak ya kita nomor 1 di atasnya Yogyakarta gitu. Itu lebih ini lagi ya, biar lebih semangat lagi kita nih Mbak ya. Betul. Oke, jadi memang akan ada sinkronisasi dari program dari Bunda Literasi Kabupaten, Kota maupun Bunda Literasi Provinsi. Nah, dari selama Mbak Melati nih mendampingi Bunda Literasi untuk turun ke lapangan, melaksanakan program-program kerja, kira-kira ada nggak program kerja yang sampai sekarang Mbak Melati tuh masih ngerasa kayak seneng banget atau ngerasa bangga banget gitu bisa ikut mendampingi Bunda gitu dalam programnya itu? Oke. Tentunya setiap program yang saya ikuti itu saya senang. Pasti semua saya senang. Dari semua program. Dari semua program saya semua senang. Berarti yang senang banget, semua senang banget ya. Yang paling senang banget. Yang paling saya senangi adalah ketika kita bertemu dengan teman-teman komunitas di lapangan.
Nah, jadi senang sekali Bunda pun pada saat itu Bunda merasa sangat terhormat, Bunda merasa sangat senang ketika teman-teman komunitas ini ternyata waktu itu ingin dikunjungi. Jadi setiap ada kegiatan Bunda diundang, kemudian setiap ada audiensi Bunda, setiap teman-teman ingin audiensi Bunda akan terima itu. Nah, kembali ke lapangan. Jadi Bunda pada saat itu pernah ke salah satu komunitas ya, itu di Lombok Tengah, saya lupa nama tempatnya. Itu di sana tempatnya sangat dalam sekali. Mesir kan mungkin masih ingat komplit ya, komplit. Ini saya jadi nggak apa-apa ya disebutkan ya, tapi ini komunitas yang salah satu yang Bunda senangi juga karena ternyata mereka di sana sudah bergerak termasuk dengan permainan tradisional, kemudian juga bagaimana anak-anak di sana juga diberdayakan, dan itulah yang Bunda senangi ketika Bunda turun ke lapangan. Ternyata anak-anak ini ternyata sudah dikenali dengan budaya membaca, kemudian juga ada budaya permainan tradisionalnya juga. Jadi tidak hanya literasi di situ, tetapi ada juga kebudayaannya di situ. Nah, itulah yang kita inginkan, begitu. Jadi kalau misalnya komunitas ingin bertemu Bunda, berarti Bunda itu bisa gitu Mbak ya datang ke komunitas, atau komunitas bisa mengundang Bunda seperti itu Mbak ya. Kalau mau mengundang Bunda itu caranya kayak gimana tuh Mbak? Oke, tentunya Bunda sekali lagi sangat open minded. Bunda sangat welcome sekali dengan teman-teman komunitas, bahkan di luar komunitas juga Bunda sangat terbuka gitu. Dan permasalahan undangan atau undangan keterlibatan acara atau audiensi ya ingin bertemu dengan Bunda, itu Bunda sangat terbuka juga, dan bisa nanti teman-teman komunitas yang belum sempat bertemu dengan Bunda dan ingin audiensi atau ingin membicarakan persoalan tentang literasi di NTB bisa sekali nanti secara prosedural tentunya. Jadi silakan teman-teman untuk membuat surat gitu kan, nanti surat permohonan audiensi, dan nanti bisa melalui saya ya, bisa melalui saya, nanti sayalah yang akan mengkoordinasikan itu. Jadi teman-teman komunitas jangan beranggapan bahwa saya bisa nggak ya masuk ke ini, saya bisa nggak ya, pasti bisa gitu. Iya, kayaknya banyak yang mikir, aduh bisa nggak ya ketemu Bunda, atau mau nggak ya Bunda datang. Sebenarnya pasti kalau dibicara mau atau enggak, pasti Bunda mau banget Mbak ya, cuman mungkin terkadang kendalanya adalah waktu gitu ya, karena Bunda juga memiliki kesibukan yang betul sekali. Nah, itu lagi Mbak, betul. Karena sempat beberapa teman-teman yang memang mungkin, Bunda kenapa bisa datang nggak? Bunda ini bisa nggak? Saya sampaikan bahwa Bunda tidak hanya sebagai Bunda literasi, tetapi merangkap bunda-bunda lainnya. Bunda yang mungkin bisa disebutin Mbak? Nggak bisa Mbak ya, karena udah terlalu banyak. Ada total berapa ya? 15 Bunda. Jadi ada 15 lempang Bunda di rumah. Betul sekali. Makanya oleh karena itu mungkin kendalanya adalah jadwal yang padat, tetapi Bunda selalu mengupayakan kalau diundang Bunda akan hadir gitu. Kalau benar-benar tidak bisa, itu karena memang jadwal Bunda ke luar kota, dinas ke tempat lain sebagainya gitu. Itu aja sih kendalanya sebenarnya, jadwal. Kalau keinginan Bunda untuk hadir, Bunda pasti tetap ingin hadir. Dan kalaupun teman-teman ingin sekali bertemu dengan Bunda, boleh nanti kita chatting aja, chat sama Mbak Melati aja ya. Nah, terus misalkan ya, oh ya betul, atau melalui Pusda NTB, saya sampai lupa ya. Oke, tentunya melalui Pusda NTB juga gitu. Oke, gimana nih Gen Z bagaimana? Ada yang mau tanya tentang Bunda literasi, udah paham belum? Aman. Paham dong ya, dari tadi Mbak Melati udah jelasin panjang lebar sampai saya terpukau. Betul, nggak cocok nih jadi penonton bayaran, karena diam-diam baik. Nggak jadi dibayar nih. Nah gitu, kayaknya harus dipancing dulu ya. Saya juga baru tahu ternyata Bunda literasi itu programnya tuh sangat luas Mbak, dan menerima kolaborasi, kolaborasi kegiatan dari luar, selama kegiatan itu juga memberikan manfaat yang baik gitu. Tidak menutup adanya pihak dari luar yang ingin mengajak kerjasama gitu Mbak ya. Betul sekali. Intinya sinkronisasi dengan program kita, pasti kami akan ikut serta dalam hal itu. Bunda sendiri ini adalah orang yang sangat aktif
Jadi Bunda pun juga adalah orang yang Bunda tuh mau belajar terus. Meskipun Bunda, oh saya nggak tahu yang ini, saya mau belajar nih. Kamu tahu ini. Jadi Bunda literasi yang saya rasakan, yang saya bersama Bunda dan lain sebagainya adalah sosok yang memang sangat-sangat aktif dan juga peduli dengan banyak hal. Jadi bagaimana kemudian yang 15 atau 14 Bunda ini kemudian dapat dijalankan, tentunya itulah adalah resiko tanggung jawab ya. Dan setiap ini ada perpanjangan tangan yang kemudian juga dapat memudahkan koordinasi. Jadi jangan sampai semua program-program ini ya untuk kepentingan NTB kemudian tidur. Tapi bagaimana cara, maksudnya adalah bagaimana semua program-program ini dapat dijalankan dengan maksimal begitu. Oke, jadi satu hal tadi yang saya tangkep banget dari Mbak Melati adalah, dan ini pesan buat kita semua ya, ini Gen Z nih. Bunda literasi ini kan ibarat kata kayak udah orang sosoknya hebat nih, tokoh panutan buat kita, tapi dia tidak malu untuk belajar, tidak malas untuk belajar, dan tidak malu untuk bertanya apabila Bunda belum mengetahui tentang sesuatu gitu Mbak ya. Betul. Ya, karena Bunda juga bukan orang Lombok. Iya ya, jadi Bunda banyak belajar Bunda. Masih terus belajar sampai saat ini, dan ya memang mau belajar, membuka diri. Betul. Haus akan ilmu. Betul. Nah, ya, itu tuh. Nah, haus akan ilmu itu. Kita yang Gen Z juga memang perlu haus akan ilmu gitu. Jadi Bunda literasi ini bagi saya pun adalah seorang panutan sih bagi saya. Gitu. Cocok banget ya jadi Bunda literasi. Iya, betul. Oh, iya. Pertanyaan saya, ya? apakah Mbak Melati ini khusus di bidang literasi? Perpanjangan tangan di bidang literasi. Oke, kalau untuk perpanjangan tangan saya memang ditugaskan khusus di Bunda literasi, tetapi saya juga ikut di beberapa organisasi seperti ini, tidak apa-apa disebutkan? Organisasi PKK. Jadi di PKK itu pun saya juga sebagai di bidang pendidikan. Di situ jadi masih nyambung jadi lah ya, ada sinkron, ya betul sekali, dan literasi. juga ya itu di beberapa organisasi lah. Di Laski. Betul. Gitu. Itu program yang Bunda juga masuk di situ? Itu semua program Bunda. Yang Bunda itu akan ada banyak sekali program-program itu. Iya, betul sekali. Saya mungkin boleh. Program kerja tahun 2006 kan, bentar lagi nih. Apa yang paling diunggulkan nanti nih program kerja di tahun 2006? 2026. Oke. Yang paling diunggulkan, kalau berbicara tentang diunggulkan sebenarnya semua unggul. Tetapi memang untuk yang 2026 ini kita sedang kita kawal, sedang kita rencanakan, juga ada program yang bagaimana teman-teman ini kita upayakan untuk apa ya istilahnya, untuk yang teman-teman komunitas diberikan wadah mungkin. Bukan wadah. Saya lupa Mas Irkan namanya apa ya? Kenapa? Dukungan sudah pasti dukungan. Untuk legalitas, legalitas teman-teman komunitas yang kemarin juga sempat disampaikan teman-teman komunitas pada saat pada saat Bunda Literasi bertemu dengan di Kemah Literasi pada saat di Lombok Timur itu, teman-teman banyak menyampaikan keinginan mereka untuk adanya legalitas teman-teman komunitas. Nah, itulah yang kita juga upayakan di tahun 2026 ini. Kemudian kita akan ada tentunya sinergi bersama mitra kerja. Kemudian masih banyak lagi hal. Tetapi untuk yang tahun 2026 ini kita prioritaskan juga dulu untuk teman-teman komunitas legalitas ini gitu. Ini angin segar nih. Iya. Komunitas langsung senyum-senyum nih. Jadi komunitas literasi itu akan menjadi salah satu program unggulan di tahun 2026. Wow, betul. Karena kemarin juga kita sudah dapat informasi update yang jumlah teman-teman komunitas ya. Tapi kayaknya mungkin itu akan bertambah terus. Iya. Betul. Dan teman-teman komunitas pengennya nih bersuara teman-teman. Kalau bisa setiap tahun tuh ada kegiatan kayak kemarin tuh. Bunda Literasi. Kemah Literasi. Oke. Dan tentunya ya sudah pasti itu kayaknya juga salah satu hal yang sangat menarik. Nanti kita akan membuat pada akhirnya ya
kita akan membuat festival literasi besar-besaran yang pastinya akan Wow. ada kemah literasi juga, dan nantikan episode-episode selanjutnya. Gak sabar ya. nih kita Nantikan nih. episode-episode gebrakan-gebrakan selanjutnya yang dimana kita menginginkan supaya literasi di NTB telat nih tepuk tangannya ya. Potong bayarannya nih. Kita menginginkan bahwa literasi di NTB di bawah kepemimpinan Bunda Literasi Nusa Tenggara Barat, Bunda Sinta M. Iqbal, tentunya menjadikan literasi di NTB itu semakin meningkat. Tapi yang jelas bahwa kita menginginkan teman-teman juga mau berkolaborasi dengan kita. Dan tentunya Bunda pun sangat membuka diri untuk berkolaborasi dengan Betul. mitra kerja gitu Mbak Betul ya. sekali. Mantap. Ada lagi Mas Irkan? Oh, cukup. Harusnya Mas Irkan di sini juga, jangan di belakang Malu layar dia ya. katanya berdampingan dengan kita. Oh iya, nggak apa-apa. Memang beda usia. Kalah cantik dia Betul. sama kita, Mbak. Oke. Oke Mbak Melati, kita udah ngobrol berapa lama Mbak ya, nggak kerasa? Nggak kerasa. Iya nggak kerasa. Saya senang banget ketemu Mbak sekali lagi. Banyak Sama, ilmu saya dapetin dari Mbak. Saya menjadi merasa lebih dekat dengan Bunda Literasi, Bunda Sinta. Padahal saya tuh baru ketemu berapa kali ya, udah cukup sering sih kan Sering, Mbak, ya, bersama iya. Pusda. Tapi melalui Mbak Melati saya tuh jadi ngerasa kayak akrab banget gitu. Iya, Saya salam ya buat Bunda Sinta ya Mbak ya. Siap. Ini harusnya saya video call Bunda Iya, ya, tapi saya- Bunda sedang ada kegiatan, jadi Saya belum bisa. belum sempat foto bersama dengan Siap. Bunda Sinta. Nanti Siap, kalau siap, ketemu siap. saya tolong dibantu untuk foto bersama. Oke, siap. minta Gimana tolong. Mas Irkan? Gitu. Oke, sahabat literasi semuanya, kita sudah ngobrol panjang lebar mengenai Bunda Literasi, mengenai program kerja, mengenai keberadaan komunitas literasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Semoga obrolan kita ini memberi warna tersendiri Mbak, memberi informasi, memberikan edukasi bagi sahabat literasi semuanya. Betul sekali. Sekali lagi terima kasih Mbak Melati atas Sama-sama. kehadirannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.